Prajurit Kekaisaran Heaven yang ragu-ragu apakah akan mundur tidak punya pilihan selain maju sekali lagi saat mereka mendengar suara bangsal. Perintah militer seperti gunung, dan darurat militer tidak memiliki belas kasihan pada kaki yang dingin. Mereka tidak punya pilihan lain. Hanya para Master Roh yang memiliki posisi khusus, dan ketika Sue Beng memberi perintah, satu-satunya yang mendengarkan perintah Grand Master, dan dengan cepat mundur dari gerbang. Para pembela di dalam Jialing Pass tidak mudah untuk ditangani sejak awal. Dan meskipun Buddha Furi Tang Lotus dan 3 tembakan tentara Tang telah menyebabkan kerugian besar bagi Legiun Malaikat dan Naga Suci, mayoritas korban adalah roh tingkat rendah. Tuan, inti sejati tetap tidak goyah. Selain para Master Roh yang bertarung di dinding, masih ada hampir 10.000 Master Roh yang tersisa. Munculnya 3 pendeta besar tidak hanya memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas, tetapi juga sangat meningkatkan moral mereka. Bagaimanapun, para Master Roh memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada tentara, terutama Legiun Master Roh Kekaisaran Roh yang telah lama terbentuk. Setelah dengan cepat berkumpul kembali, mereka segera membalas di bawah komando 3 pendeta, bertemu dengan tentara Kekaisaran Surga Dou yang menyerbu ke dinding. Di atas dinding, Tang San pertama-tama menjadi tenang ketika dia mendengar perintah Grand Master berteriak, para pendeta itu baru saja mencapai Jialing Pass dan masih belum menangkap pijakan mereka. Mereka masih membutuhkan waktu jika mereka akan meluncurkan serangan balik. Jika mereka dapat segera mundur dari Jialing Pass, dengan dukungan jutaan orang di luar tembok, dia yakin mereka tidak akan berani menyerang. Tapi sebelum dia bisa bersantai, drum di luar tembok sudah bergema. Sue Beng, bodoh! Tang San berteriak tak berdaya dalam hati, hampir tertabrak oleh tongkat naga melingkar. Dengan kabur, dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Dia tidak bisa memikirkan hal lain sekarang, 2 puncak Douluo di depannya terlalu mendesak. Dari 2 pendeta Spirit Empire dengan Coiling Dragon Stave, satu berjudul 15 Ton Douluo, satu berjudul Falling Devil Douluo. Sebagai sepasang saudara, mereka berada di peringkat terakhir di antara 7 imam besar Kekaisaran Roh, secara terpisah menjadi imam ke-6 dan ke-7. Tapi ini tidak berarti mereka yang terlemah. Sendirian mereka mungkin tidak begitu kuat, hanya peringkat 96 judul Douluo. Tetapi jika keduanya bersama, bahkan Qian Daoliu tidak akan dengan mudah mengalahkan mereka. Baik 15 Ton Douluo dan Falling Devil Douluo berusia 120-an. Saudara satu hati, cukup tajam untuk memotong logam. 2 peringkat 96 judul Douluo bergandengan tangan, ditambah telah bekerja bersama selama lebih dari 100 tahun, kerja sama mereka berada pada tingkat di mana mereka bahkan tidak perlu berkomunikasi. 2 tongkat naga melingkar terbalik dan terbang, memaksa Tang San untuk mundur selangkah demi selangkah bahkan tanpa menggunakan kemampuan roh, juga memberinya sangat sedikit kesempatan untuk melepaskan kemampuan rohnya. Seagot trident memblokir di bawah dan menangkap di atas, tidak memberikan waktu untuk hal lain. Tiba-tiba, staf naga melingkar setan jatuh Douluo berputar seperti kincir di tangannya. Naga emas melingkar di sekitarnya mengeluarkan teriakan naga seolah hidup dan mengeluarkan cincin cahaya emas yang sangat besar, menembak langsung ke Tang San. Dan Douluo 15 ton sekarang melompat dari belakang Falling Devil Douluo, tongkat naga melingkarnya jatuh lurus ke bawah tanpa berkembang. 2 cincin roh ke-8 mereka menjadi cerah. Satu di atas dan satu di bawah, keduanya bekerja sama dengan sempurna. Kekuatan roh yang menakutkan itu bahkan lebih jatuh dari langit seperti angin menyapu rumput dan dedaunan kering. Jika dia dipukul langsung oleh mereka, bahkan tubuh Tang San mungkin tidak cukup kuat untuk menerimanya. Tang San sudah dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh 2 judul Douluo ini, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk terengah-engah. Kedua judul Douluo kemudian tiba-tiba mengubah gaya serangan mereka, pada saat yang sama melepaskan kemampuan roh yang kuat. Meskipun itu memberinya ruang singkat untuk bernafas, menghadapi perubahan itu sangat sulit. Lagi pula, dia tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini. Hanya saja, Tang San tetaplah Tang San. Dia pernah mengalahkan 5 tetua Clear Sky School bersama, menghadapi orang-orang yang sama kuatnya untuk bekerja sama. Alat terbesarnya untuk mengendalikan hasil pertempuran adalah untuk selalu mempertahankan wawasan yang tenang. Waktu untuk menyimpan kekuatan sangat singkat, tetapi jangan lupa bahwa Tang San sekarang sudah memiliki 5 tulang roh, dan waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan kemampuan mereka jauh lebih singkat daripada kemampuan roh. Tidak ada kesempatan bagi Tang San untuk mundur, dia hanya bisa memilih untuk memblokir. Jika dia menggunakan kemampuan roh tipe kontrol, maka serangan musuh akan mengenainya pada saat yang sama, dan apa gunanya bahkan jika dia menahan lawan? Suara guntur tumpul bergema dari Tang San. Itu tidak datang dari mulutnya, melainkan ledakan yang dihasilkan oleh kekuatan roh yang tiba-tiba mendidih di sekujur tubuhnya.
Kekuatan roh putih susu dari keterampilan surga misterius diubah oleh Kaisar Perak Biru menjadi biru. Segera, warna berbeda muncul dari kedua lengannya. Lengan di kedua lengan meledak pada saat bersamaan. Lengan kirinya diselimuti oleh cahaya kuning. Lengan kanannya telah berubah menjadi biru hampir transparan. Di belakangnya, gambar besar kera raksasa dan pithon banteng diam-diam muncul. Ini adalah penampakan Titan Giant APR Ming dan Sky Blue Bull Pithon Daming. Selanjutnya, lengannya meledak dengan cahaya merah yang intens, menyatukan cahaya yang awalnya terpisah di kedua lengannya. Seagot trident di tangan kanannya menunjuk ke depan ke arah 15 ton Douluo di udara, tangan kirinya mengepal dan tiba-tiba menyerang ke depan. Pada saat ini, dia sebenarnya memilih untuk secara bersamaan memblokir dua kemampuan roh ke-8. Dalam hal kekuatan roh, Tang San jelas lebih lemah daripada salah satu dari keduanya. Jika peringkat 96 judul Douluo memiliki kekuatan roh 2 kali lebih banyak daripada peringkat 95 judul Douluo, lalu bagaimana dengan Tang San di peringkat 93? Dan dia masih menghadapi dua peringkat 96 judul Douluo sendirian. Pilihannya untuk menemui mereka secara langsung seperti ini sepertinya tidak berbeda dengan bunuh diri. Tetapi pada kenyataannya, kesenjangan antara Tang San dan keduanya tidak sebesar yang ditunjukkan oleh peringkat mereka. Memang, dia lebih rendah dari mereka berdua dalam kekuatan roh, tapi ini bukan kesenjangan ekstrim antara peringkat biasa 93 dan 96 Master Roh. Benar-benar jangan lupa bahwa Tang San memiliki 6 tulang roh, ditambah 3 cincin roh lebih dari 2 ini. Cincin roh dan tulang roh ini adalah peningkatan besar baginya. Meskipun kekuatan rohnya hanya peringkat 93 secara total, kekuatan rohnya jauh lebih kental daripada judul Douluo biasa. Dengan kata lain, kekuatan rohnya bahkan lebih kuat pada volume yang sama. Ini juga mengapa dia bisa bersaing dengan Bibi Dong sebagai peringkat 99 judul Douluo, dan alasan dia awalnya bisa mengalahkan 5 tetua judul Douluo yang hebat dari Clear Sky School. Tingkat kekuatan roh permukaan menyembunyikan efek yang lebih membingungkan. Terlebih lagi ketika, apakah cincin roh atau tulang roh, keuntungan terbesar dari kemampuan 100.000 tahun bukanlah peningkatan kekuatan, melainkan pengurangan persyaratan kekuatan roh guru roh. Pada tingkat 100.000 tahun, lebih banyak cincin roh tidak berarti mereka dapat meluncurkan serangan yang lebih kuat, tetapi lebih untuk menunjukkan kekuatan serangan yang paling hebat yang mungkin untuk kekuatan roh yang lebih sedikit. Dan tulang roh menunjukkan ini dengan lebih jelas. Xiao Wu benar-benar tidak terlalu kuat sebagai binatang roh 100.000 tahun, tetapi dua kemampuan tulang roh yang dia berikan kepada Tang San, teleportasi dan tubuh emas tak terkalahkan, nyaris tidak mengkonsumsi kekuatan roh Tang San. Bahkan jika itu adalah kemampuan tipe dukungan dan pertahanan, ini menunjukkan kekuatan kemampuan roh 100.000 tahun. Akibatnya, saat ini Tang San sepertinya sedang membuang nyawanya, tetapi sebenarnya, dia benar-benar memiliki kekuatan. Dia akan mengandalkan kemampuan roh 100.000 tahun untuk menebus kerugian saat ini. Seiring dengan kemampuan roh yang berkembang, lengan Tang San menunjukkan perubahan yang aneh. Lengan kirinya tiba-tiba terjulur, tumbuh 3 kali lebih panjang, menonjol dengan otot, pembuluh darah melingkari lengannya seperti naga kecil, kuning menakutkan dan merah melambangkan tingkat yang berputar bersama dan tiba-tiba meletus, gelombang kejut setengah lingkaran merah dan kuning meledak. Dan untuk lengannya yang lain, itu sudah ditutupi lapisan armor skala Qian, sama seperti sisik yang dimiliki Daming. Retakan ledakan terus-menerus bergema dari tulangnya, mengingatkan auman naga. Cahaya Qian yang intens langsung menyapu seluruh seagot trident, sinar cahaya Qian guntur langsung meledak dalam bentuk naga. Kemampuan inilah yang diandalkan untuk langsung membunuh Komandan Legiun Naga Suci. Apa yang digunakan Tang San adalah kemampuan roh tulang lengan kiri Titan Giant AP-nya Titan Firmament Breaker, serta kemampuan roh tulang lengan kanan Sky Blue Bull Pithon Sky Blue Fading Thunder Celap. Dia menghadapi Falling Devil Douluo S Falling Devil Coiling Dragon Ring serta 50 Ton Douluo S 50 Ton Toss. Dua kemampuan roh ke-8 menghadapi dua kemampuan tulang roh. Atau dua kemampuan roh 10.000 tahun menghadapi kemampuan 200.000 tahun. Apa yang dimiliki Tang San adalah keuntungan dalam tingkat kemampuan roh, pada saat yang sama menggunakan kecepatan peluncuran kemampuan tulang roh untuk menebus kerugian sebelumnya yang tertatih-tatih. Dan 15 ton dan iblis jatuh Douluo mengandalkan kedalaman kekuatan roh mereka yang dalam. Sebagai orang yang bisa melihat secara langsung semua ini, Grandmaster juga tidak yakin siapa yang akan diuntungkan dalam konfrontasi ini. Tapi dia bisa yakin bahwa akan sangat sulit bagi Tang San yang sudah menghabiskan sebagian besar untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Tapi sama, tidak mungkin bagi lawan untuk berurusan dengan Tang San dalam satu serangan. Rip, cerak, dua suara aneh bergema di udara secara bersamaan.
Tongkat naga melingkar 15 ton Douluo yang jatuh dari atas telah bertabrakan dengan petir memudar biru langit. Dalam suara aneh itu, seluruh tubuh 15 ton Douluo ditutupi lapisan petir cian halus, jatuh ke belakang saat dia gemetar hebat. Sky Blue Fading Thunderclap adalah keterampilan tertentu yang awalnya diluncurkan dari tanduk Sky Blue Bull Pit Honda Ming, berubah menjadi kemampuan tulang roh untuk digunakan Tang San. Dari semua kemampuan Tang San, kekuatan serangannya mungkin menjadi yang kedua setelah semua dalam satu lemparan Seagot Trident. Itu sangat menakutkan dengan rilis instannya. Seiring dengan kondensasi Seagot Trident yang diperkuat, kekuatan serangannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, sama sekali tidak kalah dengan Jade Cut Bibi Dong. Begitulah adegan di mana ia langsung membunuh judul Douluo muncul. Terhadap letusannya yang tiba-tiba, bahkan kekuatan peringkat 96 seperti 50 Ton Douluo hilang. Hanya saja, dia masih agak beruntung. Bagaimanapun, saat ini Tang San menghadapi dua lawan. Jika itu dia sendiri, maka Sky Blue Fading Thunderclap Tang San kemungkinan besar telah diresapi dengan Seagot S Light, menambahkan kejutan kekuatan mental. Itu akan sangat mungkin melukainya dalam satu serangan. Di sisi lain, Titan Firmament Breaker juga bentrok dengan cincin cahaya Falling Devil Douluo. Cincin cahaya naga keliling yang sangat besar bertemu dengan gelombang setengah lingkaran cahaya merah dan kuning yang terjalin. Kekuatan serangan yang langsung dilepaskan langsung menyerang awan. Dengan ledakan yang sangat besar, iblis jatuh Douluo mundur 7 langkah sebelum mendapatkan keseimbangannya. Tangannya memegang tongkat naga melingkar sudah lumpuh. Dalam hal kekuatan, kera raksasa Titan benar-benar berada di antara binatang buas roh teratas. Titan Firmament Breaker ini menang dalam kekuatan, tetapi juga termasuk beberapa gelombang gravitasi yang tidak stabil yang dapat melemahkan serangan musuh. Itu adalah kemampuan tipe serangan 100.000 tahun yang benar-benar kuat. Dengan suara percikan, Tang San menghadap ke langit dan memuntahkan seteguk darah. Tapi dia tidak mundur 1 inci pun, dan bahkan tidak menggunakan waktu ini ketika lawan dipukul mundur untuk beristirahat, dengan berani maju selangkah. Cincin roh merah ke-8-nya tiba-tiba menyala, satu cincin cahaya merah secara bersamaan menembak ke arah dua judul Douluo itu. 15 Ton dan Falling Devil Douluo mengubah ekspresi untuk pertama kalinya sejak mereka muncul. Dari kejauhan mereka telah melihat Bibi Dong dipukul mundur sebelumnya, dan masih agak tidak setuju dia hampir mati di tangan pemuda ini. Biasanya mereka akan selalu berkultivasi atau hidup sesuai keinginan mereka, jadi mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Bibi Dong. Mereka hanya menganggap Bibi Dong tidak cukup kuat. Mereka percaya itu sudah cukup hati-hati dengan mereka berdua menghadap Tang San. Yang lebih penting adalah karena Tang San memiliki Seagot Trident. Dalam serangan sebelumnya mereka benar-benar telah memaksa Tang San untuk mundur selangkah demi selangkah. Meskipun pemuda ini mampu mencapai gelar Douluo pada usianya sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Tampaknya bagi mereka bahwa dia masih akan dihancurkan oleh tangan mereka hari ini. Tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tang San benar-benar bisa langsung meledak dengan dua kemampuan roh yang begitu tangguh untuk mengalahkan mereka kembali secara bersamaan saat 1 lawan 2. Terutama 15 Ton Douluo di udara merasakan ledakan mati rasa di sekujur tubuhnya dari efek Sky Blue Fading Thunderclap. Energi dan darah di dalam dirinya mendidih, dia sebenarnya sudah terluka. Meskipun Tang San meludahkan darah, dia sebenarnya tidak pulih setelah bentrokan yang begitu keras, bahkan meluncurkan kemampuan roh. Hanya titik ini yang membuat kagum dua Coiling Dragon Staff Title Douluo. Hanya saja, mereka berdua masih merupakan puncak Douluo dengan pengalaman pertempuran yang sangat kaya. Keduanya secara bersamaan mengangkat tongkat naga melingkar mereka. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan kemampuan roh yang kuat dengan energi dan aliran darah mereka masih langsung menghubungkan kekuatan roh mereka dan roh yang mereka pegang menjadi satu kesatuan, mempertahankan pertahanan yang stabil. Bahkan jika serangan Tang San mengenai mereka masih bisa mengandalkan postur pertahanan ini dan semua kekuatan roh mereka untuk melawan Tang San. Tapi, dua judul Douluo dengan sangat cepat menyadari ada sesuatu yang salah. Karena mereka menemukan bahwa persepsi mereka tentang lingkungan mereka tiba-tiba menunjukkan jeda singkat. Segalanya tampak menjadi ilusi. Tang San tidak mengubah apapun dan terus menggunakan 8 kemampuan rohnya. Ini adalah penyerapan iblis orca biru perak orca raja jahat, memberlakukan setrum 3 detik, kebal terhadap kemampuan bertahan apapun. Dia akhirnya menemukan kesempatan ini saat dua puncak Douluo mundur. Dan pada saat yang sama, dia langsung membuang Seagot Trident di tangan kanannya, membidik 15 Douluo yang masih belum menyentuh tanah. Lengan kanannya juga meraih ke depan dalam bentuk cakar, dan bersama dengan Auma Naga, itu berubah menjadi cakar naga raksasa yang meraih ke arah Falling Devil Douluo.
Ini adalah kemampuan lain dari tulang roh lengan kanan Sky Blue Bull Python, Sky Blue Slowing God Claw. Pada saat dia dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh lawan-lawannya, tampaknya di ambang kekalahan, Tang San meletus dengan kekuatannya yang paling kuat, menggunakan kemampuan roh 100.000 tahun yang tangguh secara berurutan, secara tak terduga membalikkan situasi dalam sekejap dan meluncurkan serangan baliknya sendiri. Korban pertama adalah 15 ton Do Uluo. Meskipun dia memegang tongkat naga melingkar melintang di depannya, mengambil sikap yang bisa menahan serangan apapun, apa yang dia hadapi masih merupakan seagot trident yang beratnya 108.000 jin. Dengan suara ledakan yang keras, seagot trident menghantam tongkat naga melingkar, dan tanpa ketegangan apapun, 15 ton Do Uluo diledakkan dari atas tembok Jialing Pass, darah menyembur keluar dari mulutnya. Meskipun itu tidak akan membahayakannya secara serius, setidaknya butuh beberapa waktu sebelum dia bisa bangkit kembali. Ini masih ketika kondisi Tang San buruk. Jika itu dalam kondisi puncaknya, maka dia hanya perlu menggunakan serangan One Goes Without Return dari Golden Tier 10 Halberds, dan tidak akan ada kesempatan bagi 15 Don Do Uluo untuk melarikan diri. Di sisi lain, cakar dewa perlambat langit biru di atas penyerapan iblis orca biru perak memiliki efek yang sama mencengangkannya. Memang, Sky Blue Slowing God Claw harus mengisi daya selama 4 detik, tetapi serangan Tang San sudah mulai menghemat kekuatan ketika dia meluncurkan Sky Blue Fading Thunderclap sebelumnya, menggabungkan mereka bersama-sama sangat dekat. Bentuk cakar sudah muncul saat dia melemparkan seagot trident, secara paksa menghemat 1 detik. Pada saat yang sama ketika iblis jatuh itu hanya bisa bergerak, cakar dewa perlambat yang sangat besar itu sudah ada di atasnya, meraihnya tanpa ketegangan. Ditangkap oleh Sky Blue Slowing God Claw, semua indera melambat 10 kali, praktis tidak berbeda dengan mati. Jika bukan karena waktu pengisian 4 detik, kemampuan ini saja sudah cukup bagi Tang San untuk menyapu kekuatan level judul Do Uluo. Sekarang setelah Falling Devil Do Uluo ditangkap, dia merasakan semua sekelilingnya melambat, dan apakah itu mengaktifkan kekuatan rohnya atau bergerak, semuanya menjadi sangat tertunda. Dia bergoyang, hampir jatuh ke tanah. Tang San tidak terus meluncurkan serangan. Menggunakan petir memudar langit biru 100.000 tahun, pemecah cakrawala Titan, penyerapan iblis orca perak biru serta cakar dewa perlambat langit biru berturut-turut, bahkan jika kemampuan roh ini tidak menarik lebih dari yang bisa dia ambil, itu masih cukup menakutkan. Terlebih lagi ketika cedera yang dia derita dalam tabrakan sebelumnya benar-benar tidak ringan. Mereka hanya ditekan secara paksa oleh konstitusinya yang sangat kuat. Sekarang setelah dia melemparkan 15 ton Do Uluo dan memperlambat Falling Devil Do Uluo, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Dengan suara muntah, dia sekali lagi memuntahkan seteguk darah, bernapas terengah-engah. Dia mengangkat tangan kanannya, menggunakan Controlling Keren Cacing Dragon untuk menarik kembali seagot trident. Polean besar itu menusuk, lurus ke arah dada Falling Devil Do Uluo. Bagaimanapun juga, Falling Devil Do Uluo masih meningkatkan pertahanannya, dan untuk membunuhnya secara alami membutuhkan kekuatan seagot trident. 10 detik sudah cukup untuk membunuhnya beberapa kali. Perubahan keadaan yang tiba-tiba di pihak Tang San segera membangkitkan semua kekuatan kekaisaran surga Dou di dinding. Dai Mubai dan Zhu Zethuking akhirnya menggunakan kemampuan fusi roh mereka, Hell White Tiger, dan Grandmaster bersama Flender dan Liu Erlong melepaskan naga suci emas, menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan memaksa musuh mundur. Banyak orang sudah jatuh dari dinding. Gelar kekaisaran roh Do Uluo itu juga semuanya terluka. Mundur! Tang San berteriak pada saat yang sama saat dia menikam Falling Devil Do Uluo. Sekarang bukan waktunya untuk tinggal di sini. Bahkan jika mereka untuk sementara memegang keunggulan di dinding, dia tidak memiliki banyak kekuatan bertarung yang tersisa, dan masih ada 5 lawan judul Do Uluo tingkat puncak lainnya. Situasi di bawah tembok sudah cukup mengerikan, tetapi jika mereka mundur sekarang, mereka masih bisa mempertahankan kekuatan mereka. Judul Do Uluo yang terluka itu juga tidak mudah dibunuh, sehingga dia bisa membunuh iblis jatuh Do Uluo ini sudah merupakan karunia yang cukup besar. Dengan suara ledakan, seagot trident mengandalkan bobotnya untuk menyerang staf naga melingkar pertahanan Falling Devil Do Uluo dengan serangan pertamanya. Kutub besar itu bergetar, dan menyerang sekali lagi. Jika bila utama seperti pedang langsung mengenai Falling Devil Do Uluo, bahkan jika kekuatan rohnya berada di level yang lebih dalam, masih akan sulit untuk bertahan. Tetapi pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang, "Kamu berani!" Angin kencang bertiup ke arahnya, meledakkan Tang San dari samping. Fluktuasi energi yang tajam membuat rambut Tang San berdiri. Itu adalah serangan yang cukup untuk mengancam hidupnya. Dalam bahaya, Tang San tidak bisa memperhatikan pembunuhan Falling Devil Do Uluo. Berbalik dia tiba-tiba menuangkan seagot es light ke Trisula, cincin cahaya keemasan muncul di depannya. Tapi,
Yang mengejutkan, cincin cahaya Unvised Storm runtuh dalam sekejap, tubuhnya juga terlempar ke belakang oleh dampak yang sangat besar itu. Sekali lagi muntah darah, dia sekarang menyadari seberapa jauh kondisinya telah jatuh. Kekuatan roh dan kekuatan mentalnya sudah kurang dari 30%. Seorang lelaki tua berjubah emas dan bersulam perak yang sama telah tiba di dinding. Itu adalah pendeta yang sebelumnya telah memindahkan Bibi Dong dan Juliana. Matanya bersinar dengan cahaya murni, seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan sisik emas halus. Serangan sebelumnya datang dari tangannya yang berubah menjadi cakar. Di belakangnya juga tergantung ekor raksasa yang ditutupi sisik dan duri. Ini adalah roh Raja Buaya Emas, salah satu roh puncak. Terutama kekuatan roh yang dipancarkan pendeta ini membuat Tang San semakin terkejut. 15 ton Douluo dan Falling Devil Douluo cukup kuat, tetapi penampilan lelaki tua ini benar-benar membuat Tang San merasa seolah-olah dia menghadapi Bibi Dong. Dengan perkiraan konservatif, kekuatan roh Raja Buaya Emas Douluo ini telah mencapai setidaknya peringkat 98. Perkiraan Tang San benar, pendeta kekaisaran roh ini sebelum dia berada di urutan kedua setelah Qian Douluo di Istana Penatua, peringkat kedua, Buaya Emas Douluo. Dia sudah berusia lebih dari 150 tahun, bahkan lebih tua dari Qian Daoliu. Kekuatannya juga telah mencapai peringkat 98 yang menakutkan. Kekuatannya sebenarnya tidak kalah dengan Bibi Dong yang selalu tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Penampilannya di dinding sekali lagi membalikan situasi yang dengan susah payah dibalikan oleh Tang San. Golden Crocodile Douluo mendengus dingin, kaki kirinya tiba-tiba melangkah maju. Berputar, ekor besar di belakangnya tersapu, meninggalkan serangkaian bayangan emas saat menghantam langsung ke Tang San. Dan pada saat yang sama, kedua tangannya mendorong ke belakangnya, cahaya keemasan yang intens tiba-tiba meletus, seperti dinding yang menghalangi naga suci emas yang ingin datang membantu. Kali ini Tang San merasa lelah dengan kemampuannya yang terbatas. Kekaisaran roh benar-benar terlalu dalam, mereka sebenarnya memiliki begitu banyak kekuatan. Menghadapi serangan Golden Crocodile Douluo, dia hanya bisa mengangkat seagot tridentnya, melakukan yang terbaik untuk menuangkan cahaya seagot untuk memblokir. Dia langsung terlempar, mendarat dengan berat di punggungnya di dinding, menghancurkan area benteng yang luas. Penglihatan Tang San menjadi gelap, darah berceceran. Yi. Buaya Emas Douluo sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa serangannya tidak dapat membunuh Tang San. Tang San jelas merupakan panah yang dihabiskan, tetapi dia sebenarnya masih bisa memblokir serangannya dalam kondisi seperti ini. Bakat pemuda ini benar-benar terlalu mencengangkan. Tidak heran Bibi Dong, 15 Ton dan Falling Devil Douluo semuanya dipukuli satu demi satu. Orang ini benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Mata buaya emas Douluo berkelebat dengan niat membunuh. Gambar buaya besar muncul di belakangnya saat cincin roh keenamnya langsung menyala. Gambar besar itu benar-benar berubah menjadi substansial, menerjang lurus ke arah Tang San dengan raungan. Dan Golden Crocodile Douluo sendiri berbalik, ekor panjangnya berayun keluar, memaksa semua kekuatan Heaven Do Empire mencoba menyelamatkan Tang San dengan mundur. Kekuatan roh peringkat 98 benar-benar terlalu kuat. Bahkan pedang Douluo Chenxin, sebagian besar kelelahan, juga tidak bisa melewati bloknya. Kali ini, bahkan Tang San merasa dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak berdaya untuk bertahan, peringkat 98 serangan judul Douluo berada di luar jangkauannya dalam keadaannya saat ini. Tepat pada saat kritis ini, tiba-tiba, raungan meledak, siapa yang berani menyakiti anakku? Cahaya hitam yang sangat besar muncul dari bawah Jialing Pass seperti matahari yang gelap, menggunakan kekuatan mengamuk yang tak tertandingi untuk memenuhi gambar buaya emas itu. Dengan ledakan besar, cahaya hitam mengembun tanpa hamburan, dan kepala buaya emas itu hancur berkeping-keping, tiba-tiba meledak menjadi bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang mengenai Tang San. Bahkan jika buaya emas Douluo telah menggunakan banyak kekuatannya untuk memblokir kekuatan kekaisaran surga Dou, buaya emas itu masih merupakan kemampuan roh keenamnya, dengan kekuatan-kekuatan roh peringkat 98. Tapi itu dihancurkan seperti ini oleh serangan tunggal seseorang, membuat bahkan pendeta peringkat 2 ini berubah ekspresi, memusatkan perhatiannya pada orang ini. Pendatang baru itu mengenakan pakaian biasa, tinggi, rambut pendek seperti jarum baja, matanya memancarkan kekuatan yang sama bertekadnya dengan dewa jahat kuno. Seluruh tubuhnya menonjol dengan otot, dan di tangan kanannya ada palu raksasa hitam yang sangat besar, dengan kepala seukuran tong, di mana pola emas dapat dilihat sekilas, serta pola putih yang aneh. Ini bukan hal yang asing, tetapi begitu gelar Douluo termuda di benua Douluo, ayah Tang San, memiliki gelar tertinggi sekolah langit cerah, Tang Hao.
Meskipun hanya dia sendiri yang menghalangi di depan Tang San, berdiri di sana Tang Hao seperti gunung yang menjulang tinggi. Dilindungi di belakang itu, Tang San segera merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayah, rasa aman dari ayahnya membuat Tang San tidak bisa menahan teriakannya. Tang Hao tampaknya telah kembali ke keparahan aslinya. Wajahnya seperti besi yang diukir dengan pisau dan pahat. Suaranya dingin, serahkan ini padaku, kalian semua mundur dulu. Kakak, bagian dalam tembok terserah Anda. Bagus. Howling Sky dulu, suara Tang Xiao bergema tepat dari belakang Tang San. Sosok Tang Xiao muncul, dan bersama dengannya ada 100 pria kuat yang sama-sama memegang Clear Sky Hammers, dengan cepat memanjat dinding dan bergerak langsung ke Jialing Pass. Pada saat kritis ini, bala bantuan Clear Sky School akhirnya tiba. Dan terlebih lagi dipimpin oleh saudara Tang Xiao dan Tang Hao. Sekarang, serangkaian ledakan keras datang di bawah dinding Jialing Pass, bagian tubuh yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari gerbang. Pasukan Heaven Dou Imperial yang telah menyerbu ke dalam berjumlah setidaknya 50.000, dan mayoritas dari mereka adalah kavaleri berat. Tapi sekarang gerbang itu sepertinya meledak, mayat yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar bersama dengan jeritan menyedihkan. Apakah Kaisar Langit Dou Suebeng yang baru atau Marsekal Gelong? Keduanya mengubah ekspresi. Keadaan di depan mereka hanya bisa dijelaskan oleh satu hal, dan itu adalah bahwa pasukan yang mereka kirim ke Jialing Pass sudah benar-benar musnah. Menambahkan pasukan dari pengepungan sebelumnya, total korban telah melampaui 100.000. Penyesalan mendalam memenuhi hati Suebeng. Penyesalan karena dia tidak mendengarkan Grandmaster dan segera mundur, dan bahkan mengirim lebih banyak tentara untuk mati di lapangan. Mata Suebeng memerah, meraung, suara mundur. Pengawal kekaisaran, ikuti kami untuk menghentikan pengejaran dan menyaring mundurnya tentara. Yang mulia, Anda tidak bisa. Ini semua salah pejabat lama ini, serahkan misi barisan belakang kepada pejabat lama ini. Marshal Gelong dengan kuat menggenggam Suebeng. Bagaimana dia bisa membiarkan raja bergegas ke dalam bahaya? Hanya saja, kata-kata Suebeng juga membangkitkan semangat tentara kekaisaran surga Dou lagi. Jika bahkan kaisar mengabaikan hidup atau mati, apa yang bisa ditakuti oleh para prajurit? Marsekal Gelong memimpin pengawal kekaisaran untuk bergegas keluar, gong memukul mundur, dan pasukan Heaven Dou yang menyerbu di celah akhirnya mulai berputar. Tapi, tak terduga untuk Marshal Gelong, sementara pasukan Heaven Dou di dalam Jialing Pass jelas telah sepenuhnya dibersihkan, musuh masih tidak melakukan serangan mendadak. Hanya tentara Tang yang masih berjaga di sisi lain parit, memegang busur Dewa Zhuge, siap untuk menyaring mundur sekutu mereka. Tentu saja bukan karena pasukan Kekaisaran Roh tidak ingin memanfaatkan momentum untuk menyerang. Dengan 3 pendeta, serta 5.000 legiun Master Roh yang kuat lainnya, mereka pada dasarnya tidak takut pada busur Dewa Zhuge tentara Tang. Godly Zhuge Crossbow unggul dalam serangan mendadak, tetapi ketika Anda agak siap, senjata eksternal masih tidak dapat bersaing dengan Master Roh. Alasan mereka tidak melakukan serangan mendadak adalah karena kemunculan pasukan bantuan Sekolah Langit Cerah. Orang-orang dari Clear Sky School tidak banyak, menambahkan Master Clear Sky School Howling Sky Dou Luo Tang Xiao, semuanya hanya ada 101 dari mereka. Tapi 101 orang ini masih menghentikan musuh. Tang Xiao pertama kali mendarat di medan perang di dalam dinding, Clear Sky Hammer miliknya dengan ukuran yang sama sekali tidak kalah dengan Tang Hao yang berayun dengan kekuatan penuh, secara paksa memblokir serangan ketiga pendeta. Dan pada saat yang sama, 100 lampu hitam legam bersinar secara bersamaan, dan para Master Roh Kekaisaran Roh yang melaju paling jauh di depan segera dibaptis oleh sekte yang pernah dikenal sebagai yang nomor 1 di dunia. Serangan simultan dari 100 Clear Sky Hammers segera menghentikan kemajuan mereka, dan juga memberi waktu bagi pasukan Kekaisaran Surga Dou untuk mundur. Di dinding, Tang Hao perlahan memegang Clear Sky Hammer horizontal di depannya, mengarahkannya ke Golden Crocodile Dou Luo. Apakah kamu yang menyakiti putraku? Buaya emas Dou Luo mendengus dingin. Jadi bagaimana jika itu? Sekolah Langit Cerah? Sekolah Langit Cerah. Saya tidak berharap akan ada hari Anda akan menjulurkan kepala Anda di luar cangkang Anda lagi. Makhluk apa kamu yang begitu kurang ajar dengan lelaki tua ini? Bahkan jika Tang Chen ada di sini, dia akan menghormatiku sebagai senior. Umumkan namamu, orang tua ini tidak membunuh junior tanpa nama. Dalam hal senioritas, Buaya Emas Dou Luo benar-benar satu generasi di atas generasi Qian Daoliu dan Tang Chen, dan juga kekuatan paling senior di Kekaisaran Roh saat ini. Bahkan Qian Daoliu harus menunjukkan rasa hormat padanya. Setelah Tang Hao mengarahkan Clear Sky Hammer ke hidungnya seperti ini, hatinya sudah terbakar amarah. Tang Hao mendengus menghina, dengan ambisi tidak ada senioritas, tanpanya 100 tahun hidup sia-sia.
Anda tidak cocok untuk menyebutkan nama kakek saya. Di mana Qian Dao Liu? Panggil dia untuk bertarung. Kamu, tidak cukup. Mata Golden Crocodile Douluo bersinar dengan amarah. Bagus, bagus, bagus. Saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang Anda miliki untuk mendukung kesombongan Anda. Orang tua ini belum meninggalkan istana penatua dalam 50 tahun sekarang. Hari ini saya ingin melihat berapa banyak nilai generasi Anda. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari seluruh Golden Crocodile Douluo. Setiap sisiknya berdiri, rambut putihnya langsung berubah menjadi keratin, membungkus kepalanya. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, seperti buaya raksasa, 9 cincin rohnya berkilauan. Yang terakhir di antara mereka tiba-tiba juga merah, seperti cincin roh Tang Hao. Tang Hao tertawa terbahak-bahak, kalau begitu datanglah. Saya akan mengajari Anda apa artinya hidup 100 tahun dengan sia-sia. San kecil, perhatikan baik-baik. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Clear Sky Hammer dari Clear Sky School kami.